Para jamaah yang dihormati, kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah putra Nabi Ishak. Beliau diangkat menjadi rasul. Selain ahli beribadat, Nabi Ayub memiliki harta yang berlimpah, hasil dari peternakan, dan dikurniakan anak yang baik-baik. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai orang yang sangat sabar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memujinya. Lalu setan jengkel dan berkata, Ayub sabar dan rajin beribadah karena dia banyak hartanya dan anak-anaknya baik-baik. Cobalah, jika dia tidak demikian, tentu Ayub tidak akan sabar dan tidak mungkin tekun beribadah. Sebab Nabi Ayub ini orangnya sehat, anaknya bagus-bagus, hartanya banyak. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit kulit seluruh tubuh badannya, dan hartanya binasa, serta anak-anaknya pun mati. Allahu Akbar. Ternyata Nabi Ayub alaihissalam tidak sedikit pun berkeluh kesah, bahkan kian rajin beribadah. Beliau berdoa kepada Allah agar ulat yang ada pada badannya tidak memakan hati dan lidahnya, karena akan digunakan untuk berzikir. Kalau yang lain-lain silahkan. Cuma dua mohon kepada Allah. Nabi Ayub memohon kepada Allah, jangan makan lidah, jangan makan hati, karena Nabi Ayub akan gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit selama 7 tahun, sehingga istrinya bernama Siti Rahmah binti Afroyim, putra dari Nabi Yusuf. Wah, istrinya putrinya Nabi Yusuf, ya. Namanya Siti Rahmah binti Afroyim, putri dari Nabi Yusuf. Tidak sanggup dan melarikan diri. Itu istrinya cantik, ya, lari. Nabi Ayub alaihissalam berkata kepadanya, jika aku sembuh, akan aku pukul kamu sebanyak 100 kali. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa yang termaktub di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya ulang. Anni, bukan ini, ya. Anni, bukan ini. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkaulah Tuhan yang maha penyayang, yang belas kasihan. Pendek doa Nabi Ayub. Sebab Allah Ta'ala telah mengetahui bahwa Nabi Ayub itu sakit. Mari kita baca bersama-sama. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin.
anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dan mewahyukan kepadanya supaya menghentakkan kakinya ke bumi. Itu sebagai ikhtiar untuk kesembuhan penyakitnya. Kan kita kemarin telah memberikan resepi. Yang pertama, kita mesti berdoa, ikhtiar yakni berusaha, ada ilmu dan seterusnya, bertawakal supaya kita tidak stres, ya kan? Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surah Shad ayat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Urqud birijlik hadza mughtasalun baridun wasyarab. Urqud birijlik hadza mughtasalun baridun wasyarab. Hentakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air sejuk yang segar untuk kamu mandi dan minum. Allahu Akbar. Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya ke bumi atas perintah Allah. Lalu memancarlah air. Dia mandi dan dia minum dengan air sejuk itu. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku buat selamanya, sehingga Engkau menyembuhkan penyakitku. Nabi Ayub tunduk, tak mendongak ke langit. Malu kepada Allah. Belum sempat Nabi Ayub mengangkat kepalanya, tiba-tiba penyakit di seluruh tubuhnya telah sembuh. Alhamdulillah. Beliau sehat segar bugar dan istrinya kembali kepadanya. Kan istrinya lari, tak mau melayan suaminya. Kemudian Nabi Ayub teringat akan sumpahnya jika sembuh akan memukul istrinya 100 kali. Pingsan dia atau mati? Tidak. Allah Ta'ala ajar caranya memukul, ya, karena istrinya itu terbadaya dengan tipu daya setan. Jadi Nabi Ayub itu mengatakan, akan aku pukul kamu 100 kali kalau aku sembuh. Ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Teringat kepada janjinya karena dia bersumpah akan memukul istrinya 100 kali. Allahu Akbar. Dan ambillah, lalu Allah mewahyukan cara-cara memukul istrinya supaya tidak mendatangkan mudarat. Allah ajar caranya. Dan ambillah dengan tanganmu seikat lalang 100 batang, maka pukullah dengan lalang itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Ada ayatnya itu dalam surah Shad ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh biyadika dhilsam fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu ayyub. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput yakni lalang, maka pukullah dengan rumput itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya sangat taat kepada perintah Tuhannya. Nabi Ayub asalnya orang kaya, anaknya bagus-bagus. Diuji oleh Allah. Manusia ini diuji oleh Allah. Tapi kalau kita sabar, berdoa, insya Allah ini menjadi pelajaran.
Nabi Ayub memukul istrinya dengan satu pukulan saja, memenuhi janjinya dan memaafkan istrinya. Bapak maafkan istrinya walaupun dia buat salah. Dia dipengaruhi oleh hasutan syaitan. Ibu maafkan suaminya. Kiranya suaminya terdapat kesilapan. Ya, maafkan. Insya Allah saling meridhai. Bertemu dengan saling meridhai, berpisah pun demikian. Kisah ini saudara-saudara sekalian menjadi pelajaran, menjadi renungan. Jika mendapat ujian, sama ada ujian kesehatan, ujian kemiskinan, ujian penderitaan, hendaklah bersabar. Berusaha dan berdoalah agar Allah memberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan keluar dari kesusahan. Moga-moga para jamaah cukup paham tentang kisah ini. Sengaja Allah abadikan dalam Al-Quran agar menjadi ibrah, renungan, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Saudara-saudara sekalian, inilah yang diikuti oleh para asatidzah yang mahir, di mana kalau ada orang datang kepadanya membawa air, kadang-kadang menjampinya dengan ruqyah. Ada yang disuruh minum saja dengan menghadap kiblat, baca sholawat dengan 3 kali teguk, dan belenya dituang kepada tangannya, disapukan mukanya. Dan ada ustadz juga datang kepadanya karena katanya kena sihir, maka itu diberi air dengan mandi selama 7 hari menjelang maghrib. Mandi dijampi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, maka disuruh mandi selama 1 minggu. Dan itu cara sebagian ustadz demikian. Itu tidak salah, karena apa? Sudah ada Nabi Ayub sakit. Allah Ta'ala perintahkan supaya kamu hentakkan kaki sebagai ikhtiar. Sebetulnya Allah Ta'ala boleh menyembuhkan Nabi Ayub tanpa hentakkan kaki, tanpa menghentakkan kaki. Tapi itu sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Maka keluarlah air, engkau mandi dan engkau minum. Maknanya ini apa? Asbab. Sebab-sebabnya penyakit Nabi Ayub itu sembuh dari penyakitnya dengan perintah Allah, mentakkan kaki ke bumi, memancut keluar air itu kau mandi dan kau minum. Maka tidak salah kalau asatidzah yang dapat menjampi orang, entah itu kena sihir ataupun kena rasu sebagainya, itu boleh gunakan kaidah seperti ini, mandi atau diminumkan ataupun kedua-duanya sekali. Kalau ada pelajar itu mempunyai penyakit, adalah penyakit ini sudah diketahui penyakit apa, maka selain daripada jumpa dokter dan dokter arahkan minum obat, kita baca doa seperti doa Nabi Ayub, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Diulang-ulang, entah baca 3 kali, kan ini pendek, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Tak semestinya habis sholat, kalau kita melazimkan sembahyang tahajud, dibaca habis sholat tahajud sedang menderita sakit. Dan juga sesudah subuh ada waktu, maka bacalah zikir anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, sambil bayangkan Allah yang akan memberi kesembuhan, dan dengan asbab-asbab gerakan-gerakan itu adalah gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, amin ya rabbal alamin.